Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat sore, salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara berjumpa kembali pada saat ini di dalam kebaktian Jumat Keluarga Bate pada tanggal 1 April 2022. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki kebaktian keluarga pada sore hari ini. Mari kita mengambil saat teduh. Kebaktian keluarga pada sore hari ini kami alami dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada bersama dengan panjenengan semua. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 364. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara, sebelum kita bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Sang Pemilik kehidupan, pada sore hari ini kami bersama dengan seluruh anggota keluarga kami menghadap kehadirat-Mu, mengaturkan syukur atas segala kasih, rahmat, dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga mengakui segala dosa dan kelemahan kami yang kami alami di dalam hari-hari kami, di dalam perjalanan kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk mensucikan dan melayakkan kami, untuk bersama-sama duduk diam merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini di tengah-tengah kebaktian keluarga yang kami lakukan, kami hendak membaca, mendengarkan dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Ya Roh Kudus, terangilah hati setiap kami agar kami mampu memahami dan melakukan kehendak Tuhan. Demikianlah apa yang menjadi doa dan ungkapan syukur kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini terambil di dalam Filipi bab 2 ayat 25 sampai bab 3 ayat 1a. Demikian firman Tuhan. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar, ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia.
Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara adalah seorang yang bernama Bu Sinten. Beliau adalah salah seorang penatua di sebuah jemaat. Bu Sinten terkenal sebagai seseorang yang sangat rajin berpelayanan di tengah-tengah jemaatnya. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara, bila mana kita nitik atau niteni pekerjaan pelayanan yang dilakukan oleh Bu Sinten selalu berkaitan dengan pekerjaan pelayanan yang akan memunculkan pujian atas dirinya. Dia sangat suka sekali melakukan pekerjaan yang bisa memunculkan pujian atas dirinya. Tetapi bila mana harus berjumpa dengan pekerjaan pelayanan yang harus mengorbankan sesuatu, harus kehilangan sesuatu, Bu Sinten enggan untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan pelayanannya. Bapak, Ibu, dan saudara, apakah yang dilakukan Bu Sinten di tengah-tengah tugas timbalannya untuk melayani di tengah-tengah jemaat Tuhan adalah sesuatu yang prayogi. Bapak, Ibu, dan saudara, pada bacaan kita saat ini kita juga bersama-sama menerima sebuah warta bahwa ada seseorang yang bernama Epafroditus. Beliau adalah salah seorang rekan kerja dari Rasul Paulus, atau bisa juga kita katakan sebagai anak rohani Rasul Paulus. Bapak, Ibu, dan saudara, di dalam bacaan kita pada saat ini diceritakan bahwa Epafroditus adalah seseorang yang melakukan tugas pelayanannya dengan sungguh-sungguh. Dan bahkan ketika Rasul Paulus hendak mengirimkan Epafroditus kepada jemaat di Filipi, kita tahu bersama-sama bahwasanya ia sedang sakit keras dan bahkan hampir mati. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Bapak, Ibu, dan saudara, Epafroditus adalah sosok teladan pelayanan bagi kita semua. Tentu sejalan dan juga seriwayat dengan para rasul yang lain, Epafroditus melakukan tugas pelayanannya dengan kesungguhan hati. Bagaimana indikator kesungguhan hati itu? Kita bersama-sama bisa mengetahui. Bahkan Epafroditus bersama dengan para rasul Tuhan Yesus yang lainnya pada waktu yang lampau, hingga mempertaruhkan nyawanya untuk menunaikan tugas dan pelayanannya. Bapak, Ibu, dan saudara, bila mana kita menilik dari perjalanan pelayanan Epafroditus, maka kita bisa setidaknya melihat kembali apakah tugas pelayanan yang kita tunaikan dan juga yang ditunaikan oleh Bu Sinten sudah sesuai atau paling tidak mendekati dengan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus dan juga apa yang telah diteladankan oleh para rasul. Bapak, Ibu, dan saudara, kita sebagai orang-orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan, kita bersama-sama memahami bahwa di dalam dunia pelayanan, kelong dan kelangan itu adalah sesuatu hal yang sangat lumrah. Dan bahkan para orang tua kita, para pendahulu kita, para warga Gereja Kristen Jawi Wetan yang usianya sudah sangat senja, selalu meneladankan kehidupan pelayanannya kepada kita semua. Bahwasanya bagi mereka
kehidupannya lah yang menjadi pisungsung bagi Tuhan. Memang yang dimiliki hanya kekuatan, memang yang dimiliki hanya sedikit harta benda, memang yang dimiliki hanya sepetak tanah. Dan semuanya itulah yang kemudian dipisungsungkan kepada Tuhan sebagai wujud bakti dan wujud nyata timbalan pelayanan di tengah-tengah pasamuan. Bapak, Ibu, dan Saudara, para orang tua kita sama sekali tidak pernah takut untuk kelong dan kelangan di dalam perjalanan kehidupan pelayanan. Karena apa? Para orang tua kita percaya bahwa Allah senantiasa mengasihi dan bahwasanya wujud kasih Allah itu adalah pemeliharaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang balasan ganjaran yang kita terima tidak akan mungkin seperti yang dibayangkan oleh orang-orang dunia bergelimang kemewahan, tidak. Tetapi kita percaya bahwa setiap keadaan baik yang saat ini kita alami itu adalah wujud nyata dari kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita meneladan apa yang dialami oleh Epafroditus, bahkan hingga mempertaruhkan nyawanya demi tugas pelayanannya. Marilah kita belajar untuk memisungsungkan kehidupan kita kepada Tuhan. Marilah kita belajar untuk berani kelong dan kelangan di dalam perjalanan kehidupan pelayanan kita. Dan yang paling penting adalah sama seperti yang didawuhkan oleh Rasul Paulus, bahwa seberat apapun tugas pelayanan yang akan kita lakukan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Marilah kita senantiasa memiliki kesukacitaan di dalam Tuhan. Selamat melanjutkan tugas dan timbalan pelayanan. Bukanlah pamrih pribadi yang kita cari, bukanlah pujian pribadi yang kita cari, tetapi marilah kita belajar memisungsungkan tubuh kita, kehidupan kita, dan milikilah mental berani untuk kelong dan kelangan di dalam perjalanan kehidupan pelayanan kita. Roh Kudus membersamai kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita menyambut renungan kita pada sore hari ini dengan bersama-sama mengungkapkan syukur kita melalui pisungsung yang sudah kita siapkan. Kita akan memasukkan atau menyerahkan amplop Minggu Prapaskah yang keempat sebagai pisungsung kita pada hari ini. Bersama kita mengaturkan pisungsung, kita menyanyikan kidung nomor 408. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa, kita mengaturkan doa dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Sang Maha Cinta, kami senantiasa memohon rengkuhan kasih-Mu, mampukan setiap kami di dalam kami menjalani tugas dan panggilan kami untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mampukanlah kami untuk memberikan persembahan yang terbaik, terlebih kehidupan kami dapat kami cawiskan sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mampukanlah kami untuk memiliki mentalitas pelayanan yang baik dan benar, sehingga di dalam pelayanan kami
Sungguh, hanya nama Tuhan sajalah yang dimuliakan. Dan kiranya di dalam menjalankan tugas dan panggilan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang lain, kami sungguh-sungguh dapat merasakan damai sejahtera Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan pelayanan kami, baik di tengah-tengah pasamuan Tuhan, baik di tengah-tengah masyarakat, baik di tengah-tengah tempat bekerja kami seutuhnya ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Bapa, pada sore hari ini kami bersama-sama hendak berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan memperlengkapi keluarga kami dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Mampukanlah setiap kami untuk sungguh-sungguh menghayati kasih dan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang lain. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan yang kami lakukan, baik di ladang, di sawah kami, baik di toko kami, baik di bengkel kami, baik di sekolah kami, baik di rumah sakit kami, atau dimanapun instansi kami bekerja. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami untuk melakukan tugas dan pekerjaan dengan baik. Kami hendak berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang bersekolah. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan semangat dan juga hikmat dan kebijaksanaan di dalam kehidupannya. Kami juga hendak berdoa untuk Patunggilan yang kami hidupi, Gereja Kristen Jawi Wetan, terkhusus untuk Pasamuan Sukoanyar. Tuhan memberkati para pelayan, anggota majelis jemaat, Bapak Ibu Penatua dan Diaken, bersama dengan seluruh badan pembantu majelis jemaat, dan juga para pamong KPAR, para guru-guru katekisasi, dan juga saudara kami yang merawat dan juga membersihkan gedung gereja. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati setiap program yang dijalankan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat di dalam Nyengkuyung, apa yang menjadi bot repot pasamuan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memberikan semangat. Kami juga hendak berdoa untuk keberadaan kami pada saat ini, pandemi yang tidak kunjung usai. Mampukanlah ya Tuhan untuk pemerintah kami, para pemimpin kami, menanggulangi keadaan saat ini dengan sebaik-baiknya. Kami percaya bahwa Tuhan tetap memegang kuasa dan kendali atas kehidupan seluruh umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami akan mengakhiri kebaktian kami dan akan melanjutkan kegiatan kami pada malam hari ini. Kami menyerahkan kegiatan langkah kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Demikianlah Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang marilah kita kembali ke dalam kegiatan dan juga kehidupan kita masing-masing. Marilah kita menunaikan apa yang menjadi tugas dan timbalan kita di tengah-tengah dunia ini, yaitu melayani Tuhan. Marilah kita melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Marilah kita belajar untuk mempersembahkan keseluruhan kehidupan kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Roh Kudus akan memampukan kita untuk menunaikan tugas dan pelayanan kita sebaik-baiknya. Saudaraku, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, semangat, dan terang kebijaksanaan daripada Roh Kudus senantiasa ada dan membersamai dalam kehidupan panjenengan semua, memampukan panjenengan untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, mulai dari sore hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat malam, selamat melanjutkan kegiatan, tetap sehat, tetap semangat. Salam Patunggilan.